Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Merajutukah menebar rahmah. Dunia muslimah hadir kembali menjumpai Anda bersama guru kita Ustadzah Sarifah Aminah Assegaf, yang pastinya Anda sudah menunggu dari tadi. Alhamdulillah mitra Samara, Fiqh Sirah akan kami lanjutkan kembali bersama guru kita. Dan sesuai yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, Senin kemarin, tentang pentingnya belajar sirah. Itu masih mukadimah. Dan insya Allah kita akan memasuki bab selanjutnya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih Ustadzah? Alhamdulillah. Bibarakati du'aikum. Alhamdulillah. Ya, Ustadzah, langsung saja. Kalau kemarin tentang pentingnya belajar sirah gitu ya, seperti lebih memahami tentang sosok Nabi, terus juga bisa jadikan contoh real. Ini bukan dongeng, ini bukan karangan manusia, tapi benar-benar terjadi, sosoknya ada dan lain sebagainya. Betul. Monggo silakan Ustadzah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam sirahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam susah senangnya, di dalam segala hal lika-liku kehidupan yang ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebagai dongeng saja, bukan hanya sebagai kisah ataupun cerita saja, tapi semua hal yang terkait dengan kehidupan Nabi adalah hikmah. Semua hal yang terkait dengan kehidupan Nabi adalah hukum. Semua hal yang terkait dengan kehidupan Nabi menjadi sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menapakinya, untuk kita mengikutinya, untuk kita berjalan bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan nabinya tetap ada di antara kita, seakan-akan nabinya tetap hidup di antara kita. Allah taala menginginkan kita untuk menjadi khalifatan fil ard, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, menjadi cermin sebaik-baiknya manusia, menjadi cermin sebaik-baiknya hamba Allah taala, menjadi cermin seindah-indahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mencontoh, dengan cara meniru, dengan cara melihat, dengan cermin antara diri kita dengan dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mengibaratkan, anggap kita ini sedang bercermin. Apa ya yang ada pada diri Nabi Muhammad yang harus ada juga pada diri saya? Seperti apa cara pikir Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua bola mata yang sama yang Allah Taala karuniakan juga kepada saya. Maka apa yang dilihat Nabi harusnya menjadi sesuatu yang saya lihat. Apa yang dipandang Nabi harusnya menjadi sesuatu yang saya perhatikan tentang pandangan tersebut. Bagaimana cara saya menjaga mata ini, saya harus menjaganya. Seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjaganya. Saya memiliki lisan yang sama dengan Nabi Muhammad, yang lisan yang dibungkus dengan bibir, lisan yang dibungkus dengan gigi-gigi serta gusi di dalamnya. Lisan yang Allah Ta'ala karuniakan kepada saya ini persis sama dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saya harus mencontoh lisannya Nabi, saya harus mencontoh kata perkatanya Nabi, saya harus mencontoh apapun yang keluar dari lisannya Rasulullah SAW, yang diibaratkan oleh para sahabatnya Nabi, innahu kana, sesungguhnya Nabi itu kalau sudah ngomong ka'anna duror yasqutu min fih, seakan-akan untayan mutiara itu keluar secara berlahan-lahan dari lisannya Rasulullah SAW, saking indahnya perkataannya Nabi.
saking fasihnya omongan Nabi, saking besarnya atau bernilainya makna yang ada di dalam kalimat-kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annad durar yasqutu min fih, seakan-akan mutiara itu berlahan-lahan keluar dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pasang cermin untuk diri kita pasang satu benda transparan untuk kita nyetel apapun yang ada pada diri Nabi. Saya harus berusaha untuk kesana. Sesulit apapun perjuangannya, sepanjang apapun perjuangannya, semenyakitkan apapun perjuangan itu, saya akan berusaha menuju ke tempat tersebut. Setidaknya kalaupun misalkan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa saya sewaktu-waktu saya ada di dalam perjalanan tersebut, tidak sedang berdiam diri apalagi mundur ke belakang. Jadi tidak sedang berdiam diri, saya begini, saya seperti ini, saya ini begini, kamu cocok sama saya silahkan, enggak cocok silahkan. Ini bukan kata-katanya manusia yang mau berkembang. Ini bukan kata-katanya seseorang yang punya ghirah di dalam agama, yang punya ghirah di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini adalah waktu kita, besok mungkin kita dapat, mungkin kita tidak mendapatkannya, sedangkan masa lalu adalah masa lalu. Nah, jadi kita hari per hari, waktu per waktu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini merupakan satu jalan kita menuju kepada Rasulullah SAW, terus maju tanpa ada kata-kata diam ataupun apalagi sampai mundur ke belakang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Ta'ala mengatakan Allah yang telah mengutuskan nabinya fil ummiyin. Allah Ta'ala ini mengutus Rasulullah SAW kepada satu kaum yang memiliki keterbatasan, yaitu ummi. Satu kaum yang belum mengenal baca tulis, satu kaum yang mayoritas nggak bisa baca tulis. Untuk apa Nabi Muhammad datang ke mereka? Untuk apa Nabi Muhammad dimunculkan di antara mereka? Yatslu alaihim ayatihi, untuk membacakan Alkitab kepada mereka, untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, serta membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri mereka. Jadi fungsi salah satu hal yang menjadi fungsinya Rasulullah SAW atau terutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah tazkiyatan lana, untuk membersihkan diri kita, membersihkan dari segala keburukan, membersihkan dari segala kemungkaran, membersihkan dari segala kemaksiatan, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, serta mengajarkan kitab kepada mereka yang penuh dengan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun mereka asalnya atau dulunya mereka ini adalah orang-orang yang ada di dalam kesesatan yang nyata, ada di dalam kegelapan yang nyata, ada di dalam satu tempat yang enggak kelihatan apa-apa. Jadi satu tempat yang enggak kelihatan apa-apa, Nabi Muhammad datang bawa cahaya, Nabi Muhammad datang membawa penerangan, Nabi Muhammad datang dengan aturan-aturan yang mengeluarkan kita dari jalan-jalan yang buntu tersebut, yang mengeluarkan kita dari hal-hal yang kita enggak ngerti, ini harusnya gimana, saya harusnya ngapain, saya harusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad menjadi penyelesaian bagi itu semua, bawa penyelesaian untuk itu semuanya. Makanya dari awal kemarin, sebelum kita masuk ke dalam fikih sirah ini, sirah yang kita ambil fikihnya, jadi pemahaman syariat yang ada, yang terkandung di dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, salah satu halnya yang ingin kita dapatkan adalah rasa penghadiran Nabi di tengah-tengah kita, rasa kebersamaan Nabi dengan kita, rasa walaupun mungkin secara jasad kita tidak bisa dekat dengan Nabi, secara masafah, atau mungkin kalau misalkan kita kangen-kangen sama Nabi, kalau sama orang tua kita atau orang-orang yang tinggal dengan kita, yang meninggal di antara kekasih-kekasih kita, yang kuburannya dekat sama kita, mungkin kita kangen-kangen tinggal ke kuburnya, setelah itu doakan, baca Yasin dan lain sebagainya di tempat tersebut untuk sekedar menghilangkan rasa rindu.
perpisahan jasad ini. Nah, tentang adanya perpisahan jasad ini. Kita dengan Nabi Muhammad pun seperti itu. Kita terpisah jasad dengan Nabi. Kita ada di ruang waktu yang berbeda, ada di tempat yang berbeda, ada di dalam di satu dunia tapi di belahan dunia, belahan bumi yang lainnya. Tapi jadi secara jasad kita mungkin berjauhan dengan Rasulullah SAW, akan tetapi secara roh kita sebagai hamba beriman, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kedekatan roh ini harus selalu ada, harus selalu hadir di dalam sholat kita, di dalam zikir kita, di dalam keseharian kita, di dalam apapun yang sedang kita lakukan atau kita pikirkan, harusnya Nabi Muhammad hadir juga di tempat tersebut. Pada saat itulah kita merasakan kedekatan roh dengan Rasulullah SAW. Dan ketika roh kita dekat dengan Nabi, ketika roh kita secara rohaniah mendekati Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad yang akan menjadi cahaya bagi setiap kehidupan kita. Nggak ada masalah yang nggak ada penyelesaiannya. Tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Dan salah satu hal ini di awal bab yang pertama yang akan kita bahas adalah sirru ikhtiyaril jaziratil arabiyah mahdan linash'atil Islam. Jadi di bab yang pertama setelah muqaddimah, beliau mengatakan kenapa kok negeri Arab? Kenapa kok Rasulullah itu harus berasal dari bangsa Arab? Kenapa kok Nabi Muhammad terlahir di jazirah yang namanya Arabiyah? Mahdan linash'atil Islam. Dan dari tempat tersebut Nabi Muhammad akan melakukan atau istilahnya menjadi mahdan. Mahdan itu kayak lemek, istilahnya alas. Menjadi alas awal tentang kebangkitan Islam, tentang kebangkitan agama samawi, tentang kebangkitan agama yang Allah Ta'ala turunkan lewat para nabi-nabinya. Kenapa kok negeri Arab? Kenapa kok Nabi Muhammad tidak berasal dari Amerika misalkan, atau dari Eropa, atau dari Asia Tenggara, atau bahkan mungkin dari Indonesia? Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW ini berasal dari negeri Arab? Berasal dari negeri Arab. Jadi ada banyak alasan, kita lihat dulu secara fisik atau dari bentangan tempat. Dari bentangan tempat. Kalau kita ngelihat bumi, peta dunia, kalau kita bukan yang bulat ya. Jadi kalau atlas, peta kan ada yang bulat, ada yang melebar, atlas seperti itu. Jadi tempat seperti atlas seperti itu. Kalau kita lihat negeri Arab ini tepat ada di tengah-tengah. Jadi alasan satunya karena ada di tengah. Alasan pertamanya adalah kalau dari segi fisik ya, istilahnya dari segi fisik, bumi ini ketika dibentangkan, maka negeri Arab atau lebih tepatnya adalah Mekah serta Madinah itu berada di tengah-tengah poros bumi. Jadi ada di tengah-tengah. Istilahnya gini, orang Eropa kalau mau ke Arab nggak terlalu jauh. Orang Amerika mau ke Arab nggak terlalu jauh. Indonesia mau ke Arab nggak terlalu jauh. Dari segi manapun ini sudah memperlihatkan bahwasanya negeri Arab itu benar-benar ada di titik tengah dari peta dunia. Sehingga ketika Rasulullah SAW terutuskan, setelah itu beliau akhirnya diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyiarkan agama atau meluaskan dakwahnya ke seluruh negeri, maka Nabi Muhammad hanya tinggal memerintahkan seluruh pasukan ini, kamu ke utara, kamu ke selatan, kamu ke barat, kamu ke timur. Jadi yang menuju ke barat, sama juga waktunya dengan yang menuju ke timur. Yang menuju ke barat timur sama waktunya dengan yang ke utara dan juga ke selatan. Jadi karena Arab itu ada di bagian tengah, maka ke tempat manapun mereka meluaskan dakwahnya, mereka meluaskan misi untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini akan mampu melewati semua tempat dengan cara yang bersamaan. Meskipun secara
penaklukannya harus dilakukan dengan cara bertahap. Karena yang namanya dakwah ada yang diterima, ada yang nggak diterima, ada yang mengalami kemenangan, ada yang mengalami kekalahan. Itu sunnatullah. Itu adalah sesuatu yang menjadi sunnahnya Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Kita nggak akan mungkin bisa, kita nggak akan bisa, tidak akan ada orang, tidak akan ada manusia, bahkan setingkat Nabi Muhammad SAW sekalipun yang diridhoi oleh semua orang. Jadi itu sunnahnya dakwah. Orang kalau berdiri di jalan dakwah itu pasti ada yang nerima, pasti tidak ada yang tidak terima, pasti ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju, bahkan mesti juga ada yang abu-abu. Pasti juga ada yang abu-abu, itu selalu ada. Jadi selalu aja. Jadi kalau kita sedang berjalan menuju Allah Ta'ala dengan amaliyah apapun, dengan hal apapun yang sedang kita geluti, maka kalau kita orang beriman, kalau kita ngerti tentang sunnahnya Rasulullah SAW, diterima itu biasa, tidak diterima itu biasa, tidak dianggap juga biasa. Jadi ada orang yang saya nggak bela sana, saya nggak bela sini, saya di tengah-tengah. Itu biasa. Dan dimanapun, kapanpun, dalam segmen apapun selalu ada. Yang nerima banyak, yang nggak nerima juga banyak, yang memilih abu-abu ini juga nggak kalah banyaknya. Jadi seperti itu. Jadi secara geografiyah istilahnya, secara geografis itu Arab itu tepat berada di tengah-tengah. Jadi kenapa Arab ini yang pertama ya? Betul. Segi fisik jika dunia ini dibentangkan, anggap saja kalau bulat ini kita datarkan begitu, ini Arab itu ada di posisi tengah dunia itu. Betul. Gitu ya. Selanjutnya Ustazah. Baik. Sekarang alasan yang kedua, kenapa negeri Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi mahdan linasyatil Islam, menjadi akar utama atau tempat pertama dari pertumbuhan Islam itu sendiri. Dikatakan seluruh tempat atau seluruh negeri yang ada di sekitaran Arabiah pada khususnya pada waktu itu, ataupun juga secara umumnya, bahkan sampai bisa kita saksikan di saat ini juga. Pada saat hari ini, detik ini pun kita mampu menyaksikannya, bahwasanya negeri Arab itu adalah tempat yang paling tenang dibandingkan negeri-negeri yang lainnya dari segi moralitas. Jadi dari segi moralitas, dari segi kedaulatan negeri-negerinya, itu negeri Arab bisa dikatakan paling hudu, jadi istilahnya paling tenang dibandingkan negeri-negeri yang lainnya. Kita lihat kalau yang di zaman dulu ya, kita lihat dulu yang pada zaman dulu, pada saat Rasulullah SAW sebelum diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini mungkin banyak orang, tapi kan perang sampai sekarang adanya di Timur Tengah dan lain sebagainya. Jadi kita lihat dulu di zaman dulu, di zaman sebelum terutusnya Rasulullah SAW atau persiapan menuju kemunculannya Rasulullah SAW. Makanya saya katakan huduk di sini atau ketenangan di sini bukan tentang perang atau tidak, atau kekacauan negerinya atau bagaimana, tidak, bukan itunya, akan tetapi dari segi moralitas. Nah, dari segi moralitas bangsa itu dari zaman dulu Arab terkenal dengan moralnya yang lurus. Dengan moralnya yang lurus, kita lihat itu paling nampaknya dari segi apa? Dari segi kedaulatan negerinya yang masih ada di dalam tahapan yang benar. Seperti contohnya ya, jadi negeri Arab itu, negeri Arabiah itu dulu sampai sekarang ya, bukan hanya dulu saja, tapi sampai sekarang pun itu dikelilingi dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ada bangsa Persia, ada bangsa Romawi, ada bangsa Yunani, ada bangsa Hindi, orang India juga tetap ada di tempatnya, orang Yunani juga ada di tempatnya dan lain sebagainya, Persia dan juga
dan juga Romawi atau Eropa, dan ada tetap di daerahnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat amma Faris faqad kanat haqlan liwasawisi diniyah falsafiyah. Jadi kalau dari daerah Persia ini Paris sampai ke Eropa. Jadi dari daerah Paris sampai ke Eropa, mereka itu adalah satu kedaulatan atau satu negeri di mana mereka yang masuk ke dalamnya atau kepercayaannya mereka yang dianut oleh mereka itu adalah tentang filsafat. Tentang filsafat dan juga hakim atau keadaan, aturan dari negeri itu sendiri, mereka memiliki aturan sebagaimana raja-raja kalau di zaman dulu. Dan dikatakan raja-raja serta pemimpin-pemimpin negara di daerah Eropa pada saat itu sebelum kemunculan Rasulullah SAW memiliki hasrat untuk berhubungan biologis. Mereka lebih mengutamakan kepada orang-orang terdekatnya dibandingkan orang lain. Sampai ke tingkat rajanya bikin aturan, lebih baik kalian menikahi ibumu sendiri, atau putrimu sendiri, atau saudarimu sendiri. Jadi ini kan sesuatu yang sangat di luar nalar untuk bisa ditoleransi. Ada keluarga atau kalau bahasanya sekarang incest. Jadi mereka lebih condong untuk berumah tangga dan lain sebagainya. Mereka lebih condong untuk berumah tangga dengan orang-orang yang paling dekat dengan mereka, tapi sampai ke tingkat di luar batas. Yaitu kalau ayahnya meninggal, ibunya dinikahi oleh anaknya. Nanti kadang-kadang menikah dengan anaknya sendiri, menikah dengan saudarinya sendiri, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh para raja dan juga para menteri-menterinya dan didaulatkan kepada rakyatnya. Jadi sampai ke tingkat seperti itu tabiatnya mereka atau moral yang ada pada saat itu di negeri tersebut. Nah, itu kalau orang-orang Persia, orang-orang Persia. Sedangkan orang-orang Romawi, faqad kanat tastatiru alaihim ar-ruhul isti'mariyah wa kanat munhamika fi khilafi dini bainahuma min jihati Nasara wa Syam. Jadi ini daerah antara Mesir, setelah itu orang Syam sendiri yang mencakup Irak dan lain sebagainya. Mereka ini memiliki askar yang kuat, memiliki para bala tentara yang kuat, akan tetapi didominasi oleh agama Masihiyah, agama Nasrani yang percaya kepada Nabiullah Isa, akan tetapi ajarannya sudah tidak murni. Mereka membelokkan Alkitab itu sesuai keinginan mereka, yang pengen diambil, yang nggak pengen dibuang, yang bahkan sampai yang seperti diceritakan di dalam Maulid Diba tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Sayyidina Ka'ab bin Malik ini adalah putra dari Masehi, ayahnya adalah pendeta Nasrani. Katanya beliau, saya setiap hari itu diajarkan oleh abah saya untuk ngaji Alkitab atau ngaji Injil, ngaji Bible. Saya baca, tapi setiap saya ngelihat abah saya itu ngerobek. Jadi dirobek itu beberapa lembar dari Alkitab itu dimasukkan ke dalam satu kotak. Wa yakhtimuha, setelah itu dikunci. Dikunci. Jadi di dalam falamma mata abi, ketika ayahku meninggal, saya bukalah itu kotak itu tadi. Saya buka, ternyata isinya adalah semua hal yang berkaitan dengan Nabiyun yakhruju akhir zaman, tentang kisah terutusnya nabi yang akan keluar di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Semuanya sudah tertera di dalam Injil. Nabi Muhammad itu nanti akan keluar, lahirnya di Mekah, nanti hijrahnya ke Madinah, seperti itu. Semuanya lengkap tentang Rasulullah SAW. Tapi ternyata para pendeta-pendeta ini memilih untuk menyembunyikan itu dan disimpan di satu kitab. Ini yang menjadi asal muasal penyimpangan orang-orang Nasrani sampai detik ini.
Nah, sampai masa ini kenapa mereka punya konsep yang namanya Trinitas, Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak dan lain sebagainya. Kapan ini terjadi? Kapan itu kapan umatnya Nabiullah Isa itu mulai tersesat semacam itu? Nah, semacam itu semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW, dan itu diawali oleh para pendeta-pendeta yang berasal dari negeri dari negeri Romawi. Jadi yang ada di Mesir, yang ada di Syam dan lain sebagainya, mereka melakukan hal-hal yang semacam itu. Dapat lagi ya Mitra Samara. Sebelum kita bedah ternyata jadi Alkitab yang asli gitu ya. Betul. Alkitab yang itu asli disembunyikan. itu disembunyikan sebelum Rasulullah hadir di muka bumi ini. Betul sekali. Jadi sebenarnya ya kalau kita mengimani dalam tanda kutip ya, Injil itu memang Allah sendiri ya yang menurunkan ke Nabi Allah Isa. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut ya. Dan sekali lagi simak kebersamaan kita sesaat lagi. Merajut ukhuwah, menebar rahmah. Alhamdulillah Mitra Samara, ini masih muqaddimah sih ya, muqaddimah ya, belum isi ya. Kenapa kok Rasul dari Arab? Iya. Banyak yang nanya dan Iya. banyak ustadz yang menjawab gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa yang menceritakannya itu mungkin tidak runtut. Akhirnya kayak sesuatu yang cuman gitu aja. Tapi ini tadi ya, kenapa kok Rasul dari Arab gitu. Betul. Ya, dan kenapa kok Arab yang pertama? Ini tadi masih yang pertama karena dari segi fisik di dunia ini kalau dunia ini dibentangkan, Arab itu di tengah-tengah. Jadi kalau mau ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur itu sama gitu jarak tempuhnya. Betul. Terus yang kedua, secara umum negeri Arab adalah tempat yang paling tenang dari segi moralitas dan kedaulatan. Dan baru saya search, ternyata negeri Arab itu negeri yang tidak pernah dijajah dalam tanda kutip ya, dijajah oleh negara lain gitu. Betul. Kalau Ottoman dan sebagainya itu kan sesama Muslim gitu ya, Iya. sesama rumpun. Tapi kita tidak dijajah oleh benua Eropa, VOC dan sebagainya, memang belum Tidak terjajah. Betul. seperti itu. Monggo Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bahas tentang kedaulatan negeri Persia dan juga negeri Roman. Yang ketiga atau ini yang mirip-mirip adalah daerah yang namanya Yunani dan juga Hindi. Orang-orang India atau ini kan juga ada di tempat yang lumayan dekat sama negeri Arab. Dengan daerah Arab, keadaan mereka, moral mereka ketika itu seperti apa? Ketika sebelum terutusnya Rasulullah SAW, mereka hanyut di dalam cerita-cerita tahayulnya, cerita-cerita kepercayaan mereka yang tidak ada landasannya, percaya dengan dewa-dewa, percaya dengan hal-hal yang mistis-mistis. Itu mereka ada di dalam keadaan yang seperti itu, dan mungkin ini kita saksikan sampai detik ini ya, sampai zaman sekarang ini mereka punya ritual-ritual. Jadi karena sudah terhanyut dengan hal-hal yang semacam itu, maka dari segi pernikahan dan lain sebagainya pun mereka tidak memiliki pakem yang benar, istilahnya tidak punya tabiat yang benar di dalam pernikahan mereka. Jadi mayoritas negara-negara yang ada di sekitaran Arab itu berada di dalam kerusakan sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tapi yang paling parah adalah tentang menyebarnya pernikahan dengan orang-orang terdekat mereka. Orang mereka menikah dengan ibunya, dengan anaknya sendiri, dengan saudarinya dan lain sebagainya, itu menjadi sesuatu yang umum di daerah-daerah tersebut.
Sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk dilakukan, bahkan disepakati oleh kedaulatan negerinya untuk melakukan hal yang semacam itu. Sedangkan negeri Arab ini negeri yang masih terjaga. Mereka mempunyai ghirah, mereka mempunyai rasa cemburu yang lurus, memiliki rasa kecemburuan, karena cemburu ini kalau masih ada di dalam porsinya merupakan sesuatu yang indah, sesuatu yang benar. Ketika salah satu sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, setelah terutusnya Nabi, dia mengatakan, ya Rasul, saya ini suka berzina, tolong izinkan saya masuk Islam, tapi izinkan saya untuk tetap melakukan zina. Maka Rasulullah mengatakan, silahkan melakukan itu. Setelah dia bersyahadat, setelah laki-laki tersebut bersyahadat, baru Rasulullah SAW memegang dada laki-laki tersebut sambil mengatakan, apakah kamu ridho kalau misalkan adikmu dizinahin orang? Tidak ya Rasul. Apa kamu ridho kalau kamu melihat ibumu diperkosa oleh laki-laki lain? Akan aku bunuh dia ya Rasul. Apa kamu ridho kalau kamu memiliki putrimu dilecehkan? Tidak ya Rasul, saya akan bunuh dia sampai mati. Ini kan rasa cemburu. Nah, ini tabiatnya orang Arab sejak zaman dahulu. Ini tabiatnya orang-orang yang tinggal di negeri Arab. Mereka masih ada di dalam moral yang walaupun kita tidak mengatakan benar, belum sampai ke tingkat benar, tapi masih di dalam tingkat yang normal atau wajar. Masih ada di dalam tingkatan yang masih bisa dibenahi lah, istilahnya seperti itu. Masih bisa dibenahi. Tinggal aturan apa yang kita masukkan kepada mereka. Mereka tidak akan menyakiti ibunya sendiri, mereka tidak akan menyakiti anak-anaknya sendiri, mereka tidak akan menyakiti orang-orang terdekatnya sendiri. Meskipun ada banyak hal yang perlu dibenahi di negeri Arab, tapi mereka masih memiliki ghirah yang benar dan kecemburuan untuk mempertahankan tanah air pun juga merupakan sesuatu yang luar biasa di negeri tersebut. Jadi sebenarnya tadi seperti yang Mbak Lisa katakan, negeri Arab ini atau Mekah, Madinah pada khususnya, ini negeri yang karena kedaulatannya yang kuat dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus kepada mereka, bumi tersebut tidak tersentuh penjajahan negeri manapun. Tidak tersentuh penjajahan negeri manapun. Jadi ini persiapan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelang kelahirannya atau menjelang terutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi dipilih untuk keluar, dilahirkan, tumbuh kembangnya ada di tempat yang paling baik pada saat itu. Di tempat yang memiliki udara terbaik pada saat itu, di negeri yang paling fasih di dalam bicaranya pada saat itu, di dalam keadaan yang paling normal dibandingkan negeri-negeri yang lainnya pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW ditempatkan di negeri Arab karena alasan-alasan semacam ini. Alasan-alasan semacam ini, sedangkan negeri-negeri yang lainnya sudah ada di dalam kerusakan yang nyata, kerusakan yang parah. Bahkan kalau kita lihat di zaman sekarang pun kalau kita mau ngomong tentang rasa hati paling indah atau paling enak tinggal di mana, rasa aman dan lain sebagainya, ini yang paling aman dari semua negeri ini negeri mana? Negeri Arab. Nah, negeri Arab. Atau kalau sekarang ditambah dengan negeri-negeri yang mayoritas penduduknya adalah para muslimin, karena mereka menyadur atau mereka mengikuti seperti apa, mereka mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersosialisasi dan juga melakukan segala perkaranya. Jadi mereka punya acuan, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti saya ingat kemarin waktu terjadi Piala Dunia di Qatar, ketika ada Piala Dunia di Qatar, ini kan negeri-negeri barat, negeri-negeri Eropa dan lain sebagainya kan gencar sekali bikin protes-protes. Kenapa kok harus di negeri yang di sini ada pelanggaran HAM ini itu dan lain sebagainya. Ada satu reporter yang saya ingat sekali perkataannya, dan ini adalah kata-kata yang mungkin
paling bisa menampar semua orang Arab, semua orang yang ada di dunia. Dia mengatakan, dan dia kebetulan adalah orang Amerika. Dia mengatakan, apakah negeri kita lebih bermoral dibandingkan Qatar? Apakah negeri kita tidak memiliki pelanggaran HAM seperti Qatar? Apakah kita memiliki undang-undang yang paling baik? Kalau kita ngomongin baik-baikan negeri atau moral-moralan negeri, bukankah Qatar jauh melebihi kita dibandingkan negeri kita sendiri? Negeri mereka negeri Arab, negeri Amerika ataupun juga Eropa, Perancis dan lain sebagainya. Bukankah kerusakan moral di sana sudah luar biasa bejatnya? Nah, negeri yang sampai membolehkan rakyatnya untuk melakukan aborsi, apakah itu akan dikatakan sebagai satu undang-undang yang indah? Negeri yang hampir setiap tahunnya ada kasus penembakan massal di sekolah-sekolah ataupun juga daerah-daerah, dan mereka nembakin orang ini secara random. Apakah ini sesuatu yang dibenarkan? Dan tingkat kriminalitas di tempat tersebut apakah rendah dibandingkan negeri-negeri Arab? Kalau kita lihat kayak di Dubai, di Dubai ataupun di Qatar, itu adalah negeri yang sangat-sangat aman. Bahkan orang parkir motornya ataupun juga mobilnya dengan kunci yang masih nancep di situ pun nggak masalah. Jadi sampai ke tingkat seperti itu. Barang kita jatuh di situ ya nggak ada yang ngambil, nggak ada yang nyolong dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara tentang moralitas, ini standarnya harus sama kan. Kalau orang-orang negeri barat kan mereka standarnya 2. Kalau misalkan dari negeri saya sendiri akan saya bela, tapi kalau itu terjadi di negeri Arab ataupun di negeri yang lainnya, saya nggak akan membela itu. Jadi istilahnya Arab sampai kapanpun, bahkan sampai detik ini sekalipun, kita akan melihat keindahan, kenyamanan, ketulusan orang-orangnya. Walaupun mungkin secara keamanan dari segi mungkin peperangan dan lain sebagainya itu masih ada konflik dan lain sebagainya, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita pukul rata kepada seluruh rakyat. Nah, tidak bisa kita katakan berarti negeri yang perang itu semuanya orang bejat, semuanya orang yang biadab, nggak bisa. Karena peperangan itu terjadi karena konflik, entah karena perbatasan ataupun juga karena politik ataupun karena sesuatu yang memicu, dan itu nggak ada sangkut pautnya dengan rakyat. Dan yang paling banyak adalah propaganda Barat. Betul sekali. Adu domba dan lain sebagainya. Kayak kita ngelihat sekarang di negeri kita sendiri lah. Di negeri kita sendiri, kita ngelihat banyaknya berita kriminalitas, kayak misalkan ada yang namanya korupsi, ada yang namanya pencurian, pembegalan, ini itu. Banyak sekali masalah yang terjadi di negeri kita. Tapi apakah seluruh rakyat melakukan itu? Betul. Apakah seluruh rakyat yang memicu hal itu terjadi? Apakah seluruh rakyat yang harus disalahkan atas hal itu? Apakah moral mereka, para petinggi negara ini, bisa kita klaimkan kepada seluruh rakyat Indonesia? Pemimpinnya koruptor sekian persen. Berarti mayoritas orang Indonesia itu para pencuri. Nggak bisa. Nggak bisa yang seperti itu. Kita dengar kriminalitas ada ini, pencurian dan lain sebagainya. Tapi bukankah negeri kita masih menjadi negeri yang paling aman? Istilahnya, bukankah hal-hal semacam itu terjadinya nggak banyak, tapi karena itu yang dimunculkan di media-media kita seolah-olah menjadi sesuatu yang banyak dan juga menjadi sesuatu yang besar. Padahal oknum, istilahnya seperti itu, oknum korupsi, oknum menteri yang berkorupsi, oknum rakyat yang melakukan kriminal ini dan lain sebagainya. Nggak bisa dipukul rata. Kayak kita ngelihat sekarang yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Dengan Palestina, apakah di Israel semua orangnya bejat? Tidak. Ada muslimin juga di sana. Ada orang muslim di sana. Ada rakyat yang nggak ngerti apa-apa. Ada rakyat yang memang
memang dia lahir di situ, tumbuh di situ, apakah dia harus disalahkan karena lahir di tempat tersebut? Nggak bisa. Tapi karena petinggi-petingginya dan juga propaganda, benar sekali, itu yang paling dominan adalah karena adanya hasutan dari negeri ini yang mencari keuntungan ini, negeri ini yang mencari keuntungan ini, dan lain sebagainya. Dan itu kembali lagi kalau kita melihat dan itu kita sandingkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu merupakan sebuah sunnatullah. Itu merupakan memang jalan takdir yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan bagi umat manusia, bagi rakyat Palestina pada khususnya, dan kepada semua orang yang hidup di dunia pada umumnya. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan akan terus terjadi karena menjadi ayatun min ayatillah, selalu menjadi bukti tentang kemahakuasaannya Allah Ta'ala, tentang kebenaran apa yang diucapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tentang bukti bahwasanya dunia ini akan berjalan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ujung masa, sampai terjadinya hari kiamat, sampai terjadinya kiamat sughro maupun kiamat kubro. Dan ini semuanya merupakan tanda-tanda dari kiamat-kiamat tersebut. Dan ketika kita bicara tentang kiamat, kan banyak orang mengatakan kalau pas Palestina merdeka nanti kita kiamat loh, nanti kiamat loh. Emangnya kita sudah siap untuk terjadi kiamat itu, kita sudah siap? Memangnya kan itu kata-katanya orang-orang banyak yang mengatakan seperti itu. Maka kita katakan kiamat dekat ataupun jauh akan tetap terjadi. Kiamat besok ataupun sekarang kiamat akan tetap terjadi. Yang paling penting, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasul, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamatnya itu terjadinya kapan? Maka Rasulullah mengatakan ma'adattalaha, nggak penting kapan kiamatnya, nggak penting waktu dari kiamat itu terjadinya kapan, itu sesuatu yang nggak penting untuk personal dirimu, untuk personal setiap orang, nggak penting. Walakin ma'adattalaha, yang terpenting bekal apa yang kamu bawa untuk menghadapi hari kiamat itu sendiri. Bekal apa? Ketika kita sekarang yang kita lakukan, ketika kita bela Palestina, ketika kita menyuarakan tentang Palestina, ketika kita mendukung kemerdekaan dari Palestina, ketika kita menyuarakan hak ribuan orang yang menderita di negeri Palestina, kita sedang menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kita sedang menyiapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang menyiapkan, sedang menjelaskan di posisi mana kita berada. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Jadi kapan kiamatnya itu nggak penting. Karena mungkin istilahnya sekarang kita bicara nanti kiamat. Kita belum tentu nemuin kiamat yang besar itu sendiri. Tapi kita yang pasti akan hadir dan waktunya sangat dekat kepada kita adalah kiamat sughro, kiamat kecil yang akan menemui kita masing-masing, yaitu kematian. Jadi ketimbang kita mikirin tentang kapan kiamatnya yang kiamat besar, mendingan kita nyiapin diri untuk menghadapi kematian kita sendiri, karena bekal yang kita mau kumpulkan untuk menghadapi hari kiamat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Banyak, harus banyak, harus sukses, harus husnul khotimah, harus indah, harus dekat dengan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dikasih sama Allah Ta'ala persiapan yang banyak, dikasih sama Allah Ta'ala cara pikir yang benar, dikasih sama Allah Ta'ala akidah yang benar, dijaga semua orang yang ada di sekitaran kita untuk selalu ada di dalam posisinya Nabi Muhammad SAW. Karena saya yakin kalau misalkan hari ini jasad Nabi Muhammad masih ada, masih hidup di antara kita, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan membela Palestina. Wallahu a'lam bishawab.